Tapi sebelumnya ada muqaddimah fikih yang saat ini kita membaca kitab fikih salat. Kita masih di bab adzan. Berkenaan dengan adzan. Doa setelah adzan. Setelah adzan ada doa. Bagi yang mengumandangkan adzan maupun yang mendengar adzan. Yang mengumandangkan adzan atau yang mendengar adzan disunnahkan setelahnya untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Anjuran yang pasti adalah setelah adzan. Adapun sebelum adzan tidak ada anjuran membaca sholawat, tapi tidak ada larangan. Sehingga kalau ada orang kayak mendengar sebelum adzan, ada orang baca sholat, itu bukan suatu yang terlarang membaca sholawat. Tapi harus tahu bahwasanya yang pasti ada riwayat adalah setelah, Imam Muslim meriwayatkan setelah adzan ada membaca sholawat. Setelah adzan. Biarpun selama ini yang kita dengar adalah sebelum adzan. Kita tidak mengatakan sebelum adzan adalah terlarang, bukan itu. Justru kami mengingatkan jangan sampai sebelum adzannya berselawat, malah setelah adzannya tidak berselawat. Berarti kan kebalik. Karena sunnah yang dianjurkan, sangat dianjurkan adalah setelah adzan membaca selawat. Dalam hadis disebutkan tsumma shallu alayya. Kemudian setelah adzan berselawatlah kepadaku. Hadis riwayat Imam Muslim. Selawat yang dibaca bisa memilih dari selawat-selawat yang paling disukai. Terserah selawat. Nabi tidak menentukan selawat. Boleh selawat yang panjang Ibrahimiyah, yang semua orang hafal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh salawat apa saja, yang penting kita bersalawat kepada Nabi. Atau paling pendek ini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi sholawat itu paling tidak begini, sholawat yang Anda baca ada yang sempurna, itu terdiri dari ada sholawat, ada salam. Pertama sholawat kepada Rasulullah, sahabat, dan ahli bait Rasulullah, ali 5. Ada sholawat ada 2 saja, tidak apa-apa. Ada 3, ada sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, berarti sholawat dan Nabi Muhammad saja. Ini sudah cukup. Cuman kalau ingin sempurna, sholawat, ada salam, Nabi Muhammad, ahli Nabi Muhammad, dan sahabat Nabi Muhammad. Ya, saya ini kesempurnaan. Sahabat ini bisa saja tidak, karena keluarga ini maknanya luas. Ahli bait, ada yang ahli bait yang maqamiz zakat nanti adalah yang Bani Hashim, Bani Muthalib. Allahumma sholli, misalnya ada sholawat apa sih? Fatih yang kita baca, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, baru gelarnya al-bashir wa nadhir alladhi tanfatuhu bi abwabul khair wa ala alihi al-adhari wa ashabil akhyari. 5. Inti sholawat ini, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Oh, dirikasih lagi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Minimal seperti itu. Dan ahli bait jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan sebisa mungkin. Kadang sholawatnya panjang, al keluarga Nabi. Sehingga keluarga Nabi ini penting sekali dalam bersalawat, sehingga sampai di dalam sholat pun dimasukkan dalam tasyahud itu. Sehingga perbedaan para ulama menjadi sebuah kewajiban di tasyahud akhir atau tidak. Sehingga apakah sholat cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad? Sehingga menurut yang mengatakan bagian daripada tasyahud, bagian daripada yang harus dibaca, sholawat harus ada alnya, maka ya tentu tidak sah. Tapi di sini ulama berbeda pendapat tentang ahli bait, Jadi Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, yang pasti ini disepakati sampai di sini. Wa ala ali khilaf. Tapi masuk di sini tetap. Jadi kepada ahli bait Rasulullah. Baik, oke. Itu cara berselawat. Anda bisa melihat selawat-selawat biasanya dilengkapi Allahumma sholli wa sallim Sayyidina Muhammadnya. Balik satu wa ala alihi wa ashabi. Baik. Kemudian
Kemudian membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Anda bisa lihat ini rumus sholawat ini itu. Tapi jangan ada yang cukup doa sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ada pun nama Nabi Muhammad, indahnya kita menambahkan gelar Rasul atau Sayyidina atau Habibina, Qurrati Ayunina, bebas. Jangan sampai menyebut nama Nabi Muhammad saja, kurang nyaman bagi orang yang punya tradisi-tradisi memuliakan dengan gelar. Kalau kita memberi nama orang dengan gelar, maka Nabi sangat lebih tepat untuk digelari Sayyidina Muhammad misalnya. Kemudian membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berikut ini. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imati ati Sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah, ya kan? Wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Allahumma ya Allah yang memiliki panggilan sempurna, adzan panggilan. Bagaimana tidak sempurna panggilan menuju zat yang maha sempurna Allah jalla jalaluhu untuk salat. Wassalatil qaimah, salat yang akan didirikan. Allah yang mempunyai itu semuanya, memerintahkan kepada kita. Ati ya Allah, berikan kepada Sayyidina Muhammad, kepada Nabi al-wasilah. Wasilah itu apa sih? Berbeda-beda penafsiran. Wasilah adalah surga tertinggi. Wal fadilah juga keutamaan bisa. Ada juga sebagian mengatakan fadilah nama surga. Berikan Nabi wasilah wal fadilah. Ada mengatakan wasilah adalah sebab perantara antara kami denganmu ya Allah. Bisa saja wasilah mengatakan maknanya surga. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad perantara antara aku dengan kau. Sambungkan aku denganmu ya Allah melalui Sayyidina Nabi Muhammad. Atau dikatakan surga. Ya, itu maknanya ulama menjelaskan bermacam-macam tafsir. Wab'athu maqaman, dan bangkitkan kelak baginda Nabi di satu makom, bangkitkan oleh di surga kemuliaan yang tinggi yang telah Allah janjikan. Alladzi wa'adtahu, yang telah engkau janjikan ya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad, sungguh engkau tidak pernah ingkar janji. Nabi, Allah sudah berjanji akan menempatkan Nabi di tempat yang sangat terpuji, dan akan ditempatkan. Baik, kemudian penjelasan tentang adzan dalam sholat jamak. Pokoknya adzan itu tetap sunnah biarpun Anda sholat sendiri. Yuk kita ngamalkan sunnah, cuman kadang ada mungkin alasan buru-buru kayak dan lain sebagainya, nggak sempat adzan. Barangkali perlu mengamalkan ilmu itu. Cuman kalau adzan sendiri aja nggak usah pakai mikrofon. Ya adzan sendiri, Allah Akbar. Waktu atau miliknya sholat. Kalau miliknya sholat, ya berarti kalau sholat jamak sholatnya dua, berarti adzannya dua. Kalau adzan miliknya waktu duhur, ya duhur adzannya satu. Itu ada perbedaan. Sudahlah, ringkasnya saja, nggak usah pakai itu. Jadi kalau lagi jamak, pendapat yang dikokohkan lagi menjamak sholat, adzannya sekali saja, baru qomat untuk duhur, kemudian qomat berikutnya untuk asar. Itu aja, biar mudah. Maksud bahkan haqqun li sholati ahaqqun lil waqt, itu adalah pembahasan bagaimana para ulama mana yang didahulukan di antara keduanya. Apakah harus dua adzan? Karena tadi katanya setiap sholat disunahkan adzan. Sekarang sholatnya jamak, sholatnya kan dua, apakah adzan dua atau adzan satu? Karena waktu jamak di waktu zuhur. Dikembalikan adzan itu untuk miliknya waktu atau miliknya sholat. Kalau miliknya waktu, nah ini selama ini maka tukang adzan menanti waktu. Tukang adzan itu di awal waktu. Kalau miliknya waktu, waktunya zuhur, berarti adzan sekali tok zuhur. Nah ini yang diambil. Berarti sholat jamak adzannya sekali. Catatan tambahan. Ya. Catatan, untuk adzan subuh ada dua. Adzan subuh ada dua adzan. Yang pertama adzan sebelum waktu subuh. Ini terjadi di sebagian tempat. Termasuk di pondok kita ada adzan sebelum. Jadi yang satu adzan pulang, yang dari rumah berangkat ke masjid. Adzan pertama, setelah itu pulang. Karena adzan pertama orang pada datang tahajudan. Yang sudah sholat baru pulang, baru nanti ke masjid. Jadi adzan dua.
Adzan yang pertama untuk mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa subuh segera tiba dan saat ini saatnya tahajudan. Mengunkan umat muslim agar melakukan ibadah malam atau qiyamul lail seperti sholat tahajud dan witir. Tahajud, witir dan lainnya. Zikir. Sebelum masuknya waktu subuh, adzan ini disebut dengan adzan tadzkir, untuk mengingatkan. Perbedaannya di situ nggak ada as-salatu khairum minan naum malahan. Adzan biasa. Adzan saat masuk waktu subuh. Ini yang kedua adalah adzan masuk waktu subuh. Adzan saat masuk waktu subuh adalah adzan yang dikumandangkan ketika masuk waktu subuh atau terbitnya fajar shadiq. Ini terbitnya fajar shadiq waktu subuh, itu adzan yang kedua. Makanya kalau ada berita bahwasanya suatu ketika ada sahabat Nabi adzan tapi masih diizinkan makan, itu adzan yang pertama. Adzan yang kedua ya enggak dong. Cuma ada orang mungkin salah memahami, dan ini ada. Kalau ada adzan lanjutkan makanmu. Wah ini ngaco ini. Kalau si adzan ada, lanjutkan makanmu. Itu adzan yang pertama, bukan adzan yang kedua. Sebab adzan yang pertama memang adzan belum subuh. Adzan mengingatkan kita untuk sahur, untuk tahajudan. Hukum bab ini. Hukum menjawab adzan. Hukum menjawab adzan adalah sunnah. Hukum menjawab adzan adalah sunnah wajib. Remehkan sunnah. Kalau belum bisa ya ngomong nggak bisa aja, nggak cuman sunnah. Sunnah. Ayo, ini sunnah Nabi, yuk kita amalkan. Hari ini kita kan cuman sunnah. Cuman tidak kita masukkan di sini, sempurna ada catatan kecil tentang fikih adzan spesial. Adzan tuh 7 alif berarti kan 14 harokat. Oke lah, adzan 14 harokat. Yang 14 itu dihitung. Seberapa banyak sih? Tapi kalau meliuk-liuk sampai pusing, yang dengar sampai ya Allah selesainya kapan? Kalau digabungkan dengan kesalahpahaman sama waktu yang tidak tepat kan kacau. Misalnya menganggap menjawab adzan wajib, satu. Tentang pas adzan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengar adzan. Habis itu assalamualaikum, selesai ngajarnya. Kurang lebih tentang adzan. Yang kedua, sudah memandangkan adzan di menara. Itu dikumandangkan di menara. Sebab menara itu ditunggu oleh masyarakat di sekitar itu. Ada yang sakit pengen cepat minum obat, ada yang mau cepat pergi, mau sholat duluan, nunggu-nunggu, tak tahu nggak ada adzan. Adzannya telat 1 jam lagi. Nah maka tukang adzan ini atau fikih ini belum kita sempurnakan. Tukang adzan yang dapat gaji beda dengan tukang adzan yang nggak dapat gaji. Waktunya, masalah awal waktu itu hanya masalah agar kita terbebas dari kewajiban. Tidak harus di awal waktu, sesuai dengan kesepakatan. Karena apa? Belum waktunya jam 12 sudah pada keluar. Alasannya awal waktu, tunda 12. As-salatu ala waktiha, masalah awal waktu ini khilaf, masalah riwayat tentang awal waktu. Yang penting awal tepat waktunya. Malah waktunya kesepakatan nanti. Ya kalau memang mohon maaf jam kerja sampai jam 12. Adzannya jam 12.40. Setelah adzan bisa saja ditunda, sholat jamaahnya nanti setelah jam 12 boleh. Yang fleksibel, dia jangan sampai hati-hati, jangan sok ahli ibadah tapi tak taunya tidak pakai ilmu. Ini kan ibadah dengan Allah. Allah tidak nyuruh ente kayak gitu. Sehingga gara-gara awal waktu langsung setengah 12 sudah keluar, mengganggu kerjaan. Bosnya penuhi kewajibanmu dulu. Sebuah kewajiban awal waktu. Jangan gara-gara itu mohon maaf sampai sama ibunya bilang sholat nanti awal waktu, langsung balik ribut sama ibunya gara-gara awal waktu.